Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi selanjutnya adalah linear programming dengan simplex method untuk kasus artificial variable. Sumbernya tetap dari Hassler. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Untuk kasus artificial, di sini misalnya contohnya maximizing Z sama dengan X1 plus 2X2, subject to-nya X1 plus X2 kurang dari sama dengan 9. X1 min X2 lebih besar dari sama dengan 1. Nah, ini problemnya. Kalau ada salah satu yang dia bernilai lebih besar dari sama dengan, maka kita nggak bisa menyelesaikannya dengan menggunakan simplex secara langsung. Oleh karena itu, ini yang disebut dengan artificial. Kenapa? Karena kalau di sini lebih dari sama dengan, maka nilai slack-nya itu akan bernilai negatif di sini. Kemudian kita menambahkan T, ya, menambahkan T di sini di variabel di persamaan yang mana nilai slack-nya itu adalah negatif, sehingga kita punya T di sini, T1. Oke, jadi ya T itu adalah non-negatif variabel gitu ya. Kemudian untuk Z-nya karena ini bertambah karena slack-nya adalah negatif dan ini bertambah T non-negatif variabel, maka nilai Z-nya juga berubah, yaitu dikurangi dengan M dikalikan T, di mana M itu adalah bilangan yang sangat besar, bilangan positif yang sangat besar. T itu juga bilangan apa namanya, istilahnya yang positif yang juga positif, bilangan positif dikalikan bilangan positif paling besar. Sehingga harapannya Z dengan dikurangi dengan bilangan positif yang sangat besar itu eh, mendekati nol gitu loh. Jadi Z dikurangi nol kan nggak ada bedanya, intinya gitu. Jadi kita untuk merekayasa itu. Sehingga nilai Z sekarang berubah menjadi W, di mana W adalah Z dikurangi dengan M min T, Z-nya adalah X1 plus 2X2 dikurangi dengan MT. Seperti biasanya kita buat jadi nol sehingga W min X1 dan seterusnya. Oke, ini adalah tabel simplex kita yang pertama di sini. Sehingga ini persamaan yang pertama. Langkah pertama adalah kita menjadikan, kan ini ada muncul M, ya kan? M-nya itu dijadikan 0. Sehingga kita merekayasa di row yang ketiga ini dikurangi dengan M kali R2. Ingat, tidak boleh kita langsung M dikurangi dengan M gitu, nggak bisa ya. Tapi M kali row berapa, kayak gitu. Nah, kebetulan ini ada satu, maka enak ya, tinggal ada satu, maka tinggal kita kurangkan, maka menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah kita cari di simplex table yang kedua ini, kita cari entering variabelnya yaitu 1 min 1 M. Min 1 min M, di mana M itu adalah bilangan positif yang sangat besar, sehingga negatif 1 dikurangi dengan negatif bilangan yang sangat besar kan juga ya negatif 1. Tapi kalau kenapa kita nggak memilih negatif 2 plus M, karena M itu bilangan positif yang sangat besar, berarti min 2 ditambah dengan bilangan positif yang sangat besar, kemungkinan dia akan istilahnya itu akan positif kayak gitu. Sehingga ini adalah entering variabelnya. Kemudian kita cari quotient-nya. Quotient-nya ketemu di sini adalah departing variabelnya, yaitu di S2 menjadi X1. Oke, sekarang menjadi di sini. Udah, kalau kita apa namanya, agar bisa menjadi di persamaan ini, X1-nya kita tulis ulang ya, tidak ada perubahan untuk X1-nya. Kemudian langsung saja S1 biar ini habis menjadi 0 berarti R1 dikurangi R2. Min 1 min M biar habis itu adalah row 3 ditambah dengan 1 plus M kali row 2. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, di sini kan kita masih ada di indikatornya masih ada yang negatif, jadi belum selesai gitu ya pekerjaan ini. Cuman kita cek dulu sebelum melanjutkan ke strategi selanjutnya, kita cek untuk T-nya. Apakah T itu sudah sama dengan 0? Kita cek lagi dari persamaan di slide 2 tadi. Dari tabel simplex ini, kita bisa tahu bahwa nilai X1-nya adalah 1, S2-nya S1-nya 8, S2-nya 0,
X2-nya 0. Nah, kita masukkan ke sini. X1-nya 1, min 0 plus T sama dengan 1, sehingga ketemu T-nya sama dengan 0. Ketika T sama dengan 0, udah ketemu T sama dengan 0, maka kita bisa menghapus T untuk simplex tabel berikutnya. Karena T sudah nggak ada, maka W itu otomatis akan berubah menjadi Z kembali. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita udah hapus dan W udah berubah jadi Z gitu ya. Maka kita cari lagi di indikatornya, entering variabelnya adalah di sini, min 3, kemudian kita cari quotientnya sama 8 dibagi 2, sama dengan 4, 1 min 1, maka ini nggak mungkin, sehingga departing variabelnya ada di S1. Oleh karena itu, S1 berubah menjadi X2, dan ini X1 tetap. Ya, nah kita berusaha membuat ini menjadi 1. Caranya gimana? Ya gampang aja, tinggal setengah kali R1 gitu kan. Yang semuanya dibagi 2, maka hasilnya seperti ini. Kemudian yang ini bagaimana caranya menjadi 0, apa namanya, kita rekayasa begitu dengan yang di atas, sehingga ini akan menjadi 0 dan ini juga menjadi 0. Oleh karena itu ketika udah di akhir seperti ini, ketemu indikatornya nggak ada yang negatif lagi, maka ini sudah menjadi solusi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 itu sama dengan 5, X2 sama dengan 4, S1 sama dengan S2-nya sama dengan 0, dan nilai optimum Z-nya adalah 13. Ini penyelesaian untuk artificial. Oke, demikian materi mengenai artificial variable. Jangan lupa subscribe dan semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.